Selamat pagi saudara, senang bisa bertemu kembali dengan saudara di Devotion from Home. Dan hari ini saya percaya sukacita Allah, anugerah Tuhan selalu bersama dengan saudara. Saya berharap juga saudara terus diberkati dengan devotion yang dibagikan setiap harinya dari hari Senin hingga hari Sabtu. Kita masuk dalam bagian ketiga daripada seri Christ in Us. Kita berbicara tentang callingnya Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi kudus. Kita berbicara tentang hatinya Tuhan, yaitu adalah kasihnya kepada kita. Hari ini kita berbicara tentang gambarannya Allah. Image-nya Tuhan di dalam kita. Kejadian 1 ayat 27 mengatakan, maka Allah menciptakan manusia. Menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Apakah saudara pernah mendengar istilah personal branding? Yaitu proses bagaimana seseorang mengembangkan reputasi, membangun kesan individu kepada orang lain. Banyak orang mengalami kesulitan membangun personal branding mereka karena mereka tidak pernah memahami hal yang paling penting dalam membangun kesan individu, yaitu nilai unggul. Dan untuk mengetahui nilai unggul kita, kita harus lebih dahulu mengetahui tentang jati diri kita. Nah, hari ini saya hendak membahas apa yang menjadi nilai unggul yang Tuhan taruh di dalam saudara. Gambaran yang Tuhan telah ciptakan di dalam saudara. Mari kita lihat bagaimana Tuhan menciptakan saudara. Kejadian 1 ayat 27 mengatakan Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Kita diciptakan menurut gambarnya Tuhan, saudara. Artinya ketika kita diciptakan, kita ini kopian daripada sesuatu yang begitu sempurna. Matius 5 ayat 48 dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Bapa kita di surga itu sempurna, saudara. Artinya kita ini digambarkan dari sesuatu yang sempurna. Kalau kita diambil dari sesuatu yang sempurna dan yang menciptakan kita adalah Allah yang sempurna, artinya ciptaannya pun juga adalah ciptaan yang sempurna. Itulah jati diri kita, saudara. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa gambaran kita ini adalah gambaran yang sempurna karena digambar menurut rupa Allah. Ketika Tuhan menciptakan dunia ini, Tuhan melihat ciptaannya dan mengatakan semua ciptaannya baik. Tapi kemudian ketika Tuhan menciptakan manusia, dia melihat ciptaannya dan dia katakan sungguh amat baik. Bila kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 31, Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ketika Tuhan melihat saudara dan saya, dia mengatakan saudara dan saya sungguh amat baik. Inilah yang dia lihat. Inilah yang Tuhan lihat tentang kita. Orang mungkin melihat kita tidak sempurna. Orang melihat kita mungkin tidak baik. Tapi Allah yang menciptakan saudara dan saya melihat saudara dan saya sempurna dan sungguh amat baik. Seorang misionaris bernama Amy Carmichael. Ketika dia kecil, dia berdoa, meminta Tuhan. Dia merasa bahwa matanya yang biru itu tidak cocok untuk dia. Dia berdoa dan Tuhan tidak pernah menjawab doanya tersebut. Dan dia menjadi kecewa. Berapa dari kita kecewa ketika Tuhan gak menjawab doa kita? Tapi tahukah saudara ketika dia berumur 20 tahun, dia merasa bahwa Tuhan memanggil dia untuk menjadi seorang misionaris. Dan akhirnya dia pergi melayani di India. Dan di India, Amy mulai belajar bahwa mata coklat yang tidak disukainya itu adalah hadiah yang berharga dari Tuhan. Karena matanya yang coklat ini membuat dia bisa diterima, bisa berbaur dengan orang-orang di India. Karena matanya yang coklat ini memampukan dia untuk bisa diterima. Bayangkan kalau dia punya mata biru, dia akan lebih sulit untuk berbaur, untuk bisa melayani di India. Dan akhirnya Amy Carmichael menjadi seorang misionaris yang terkenal, menyelamatkan gadis-gadis muda. Tuhan sudah menciptakan kita sesuai dengan apa yang menjadi rencananya bagi kehidupan kita. Dan dia, ketika dia menciptakan kita, dia melihat kita sungguh amat baik. Kita mungkin gak mengerti seluruh rencana Tuhan. Tapi ketika Tuhan melihat kita, dia sudah tahu kenapa dia menciptakan kita sedemikian rupa.
Kita mungkin berharap mata kita mungkin lebih besar, tidak sesipit ini. Mungkin kita berharap muka kita tidak sebundar yang sekarang ini. Kita mungkin berharap hidung kita mancungnya ke depan, tidak mancung ke dalam atau mancung ke kiri dan ke kanan, saudara. Kita mungkin ingin terlihat seperti artis ini dan itu, saudara. Tapi Tuhan menciptakan saudara sudah sempurna. Bahkan Tuhan sudah menciptakan saudara menurut gambarannya yang lebih keren daripada semua artis yang ada di dunia ini. Saudara diciptakan bukan menurut gambaran artis. Saudara diciptakan menurut gambarannya Tuhan. Mungkin kita berdoa kepada Tuhan untuk ada yang bisa dirubah dalam kehidupan kita. Tapi biarlah hari ini saudara tahu bahwa Tuhan menciptakan saudara sudah sungguh amat baik. Dan Tuhan menciptakan saudara dengan sebuah tujuan. Dikatakan di sini bahwa kita diciptakannya menurut gambar Allah. Kejadian 1 ayat 27. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Sebuah foto saudara dibuat untuk memberikan gambaran daripada yang aslinya. Ketika kita melihat foto, kita bisa mengingat kembali betapa indahnya yang aslinya. Di kota Chicago ada sebuah patung dari sebuah pemain basket terkenal bernama Michael Jordan. Patung ini dibangun, ada di situ untuk mengingatkan kepada orang yang belum mengenal Michael Jordan, untuk mereka bisa mengenal siapa Michael Jordan. Untuk orang yang mengenal Michael Jordan, mereka dapat mengenang prestasi apa yang telah dilakukan oleh Michael Jordan. Untuk pecinta basket, orang yang melihat patung tersebut, mereka untuk mengetahui kehebatan daripada seorang Michael Jordan. Tahukah ketika saudara diciptakan menurut gambaran Allah, agar orang yang belum mengenal Tuhan bisa mengenal Tuhan melalui kehidupan saudara. Orang ketika melihat saudara, orang bisa mengingat Tuhan melalui kehidupan saudara. Orang yang tidak tahu tentang kehebatan Tuhan, ketika mereka melihat saudara, mereka bisa melihat betapa hebatnya Tuhan melalui hidup saudara. Amy Carmichael, orang-orang di India bisa melihat kasihnya Tuhan. Orang-orang di India bisa merasakan damai, security yang daripada Tuhan ketika mereka melihat Amy Carmichael. Inilah mengapa Tuhan menciptakan kita. Kolose 3 ayat 12 mengatakan bahwa kita ini diciptakan untuk menggambarkan, memberikan gambaran daripada Allah. Dikatakan Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan. Ingat, yang pertama panggilan kita untuk menjadi kudus. Yang kemudian dikasihi Allah. Minggu lalu kita berbicara hatinya Tuhan adalah kasihnya Tuhan. Dan kemudian kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kita diciptakan oleh Tuhan menurut gambaran Allah. Agar orang lain dapat melihat belas kasihan Tuhan melalui hidup kita. Orang lain dapat melihat kemurahan Tuhan. Dapat melihat kerendahan hati Allah. Dapat melihat kelemah lembutan Tuhan. Dapat melihat kesabaran Tuhan. Inilah kenapa Tuhan menciptakan kita menurut gambarannya. Agar kita menggambarkan kelemah lembutan Tuhan. Kemurahan Tuhan. Kesabaran Tuhan. Anugerah Tuhan. Yakobus 1 ayat 17 mengatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari Tuhan. Setiap hal yang datang dari Tuhan adalah pemberian yang baik dan yang sempurna. Artinya, saudara diciptakan oleh Tuhan. Saudara dan saya adalah pemberian yang baik. Dan saudara dan saya adalah anugerah yang sempurna dari Tuhan. Bagi keluarga saudara, bagi tempat pekerjaan saudara, bagi negara ini, bagi komunitas, bagi gereja di mana saudara berada. Saudara bukanlah pemberian yang buruk, bukanlah anugerah yang cacat, tapi saudara adalah pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna yang dari Tuhan. Itulah saudara di mata Tuhan. Bila saudara adalah seorang suami atau istri, saudara adalah pemberian yang baik, anugerah yang sempurna
bagi pasangan saudara. Orang lain mungkin mengatakan hal yang berbeda, tapi Tuhan yang menciptakan saudara mengatakan bahwa saudara adalah pemberian yang baik, anugerah yang sempurna bagi pasangan saudara. Dan begitu juga pasangan saudara. Pasangan saudara, orang tua saudara, anak saudara adalah pemberian yang baik, anugerah yang sempurna bagi saudara. Keberadaan kita di dunia ini adalah pemberian yang baik, anugerah yang sempurna bagi orang-orang sekitar kita. Matius 5 ayat yang 16 mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, memuliakan Bapamu yang di sorga. Kalau boleh saya rangkumkan semua yang saya bahas hari ini, bahwa kita adalah pemberian yang baik, anugerah yang sempurna, yang diciptakan oleh Tuhan bagi banyak orang. Agar orang lain dapat melihat kasih Allah, belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan, kesabaran Tuhan melalui kita, melalui perbuatan baik kita. Dan ketika mereka melihat gambaran Allah di dalam kehidupan kita, mereka akan mengenal Tuhan, berbalik kepada Tuhan, mengingat kembali akan Tuhan, dan memuliakan Tuhan yang di sorga. Hari ini saya tutup devotion saya dengan sebuah pertanyaan. Pernahkah saudara menanyakan kepada Tuhan, siapakah saya, siapakah saudara menurut kacamata Tuhan? Selama ini saudara mungkin menganggap diri saudara, mendefinisikan diri saudara menurut apa yang orang katakan tentang saudara, menurut apa yang orang lain katakan mengenai saudara. Tapi pernahkah saudara bertanya kepada Tuhan, siapakah saudara di kacamatanya Tuhan? Hari ini, mari saudara, saya akan berdoa menutup devotion hari ini. Dan di akhir, saudara bisa mengambil waktu untuk bertanya kepada Tuhan. Dan izinkan Roh Kudus mengungkapkan siapa saudara di mata Tuhan. Amin saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini atas firman-Mu hari ini, mengingatkan kembali siapa kami menurut gambarannya Tuhan. Kami ini sempurna, sungguh amat baik di mata Tuhan. Kami ini adalah pemberian yang baik, anugerah yang sempurna yang Tuhan berikan bagi orang-orang di sekitar kami. Bagi pasangan kami, bagi keluarga kami, bagi orang tua kami, bagi anak-anak kami, bagi tempat pekerjaan kami, bagi bos kami Tuhan, bagi gereja kami. Terima kasih ya Bapak. Dan hari ini Tuhan, kami hendak bertanya kepada Engkau, siapakah kami Tuhan menurut kacamata Tuhan? Roh Kudus, ungkapkan siapa mereka di mata Tuhan. Dan biarlah mereka menikmati Tuhan, menyerap semuanya ini. Dan ini membebaskan mereka dari setiap identitas-identitas yang salah, yang bukan daripada Tuhan, yang selama ini tercipta di kehidupan mereka. Dan mereka bisa lepas Tuhan, karena kebenaran memerdekakan mereka. Terima kasih ya Bapak. Hari ini, biarlah Roh Kudus berbicara kepada setiap pribadi yang mendengar hari ini. Dan Kau ungkapkan siapakah mereka menurut Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah saat ini saudara, ambil waktu, izinkan Roh Kudus menyatakan kepada saudara, siapa jati diri saudara menurut Tuhan.